بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال في باب اليقين والتوكل من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وفي لقائنا السابق أخذنا الآيات التي ساقها الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الباب، باب اليقين والتوكل، ونبدأ في لقائنا هذا بذكر الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى. بدأ أولا بذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون 10 أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya yang tiada terhingga. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja, Radio Hang, Radio As-Sunnah, dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam bab al-yaqin dan tawakal dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di awal dari bab al-yaqin dan taqwa. Ya, di muqaddimah bab ini, di awal dari bab ini, Al-Imam Nawawi membawakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kedudukan yakin dan taqwa, dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab yakin dan taqwa ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditampakkan padaku umat-umat. Ya, umat-umat ditampakkan kepadaku, maka aku melihat seorang nabi, dan bersama nabi tersebut ar-ruhait, bersama nabi tersebut beberapa orang, ya, kurang dari 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, dan aku lihat ada seorang nabi yang bersama dia hanya seorang dan 2 orang pengikut. Dan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali, tidak ada seorang pun bersama nabi tersebut.
Tiba-tiba dinampakkan bagiku sawadun azim, dinampakkan bagiku warna hitam yang besar, artinya ini ungkapan untuk menunjukkan jumlah orang yang sangat banyak. Dinampakkan bagiku ada sekumpulan atau jumlah orang yang sangat banyak. Maka aku menyangka jumlah orang yang banyak tersebut adalah umatku. Maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Jumlah yang banyak yang engkau lihat itu bukanlah umatmu, tapi merupakan adalah Nabi Musa dan para pengikutnya. Walakin inzur ilal ufuq, akan tapi lihatlah ke arah yang lain, sisi yang lain. Maka aku pun melihat, kata Nabi SAW, aku melihat ke arah yang lain. Tiba-tiba aku juga melihat jumlah yang begitu banyak, sawadun azim, jumlah yang begitu banyak. Dan dikatakan lagi kepadaku, unzur ilal ufuqil akhar, lihatlah di sisi lain lagi. Maka aku melihat ke sisi yang lain lagi, tiba-tiba aku melihat lagi jumlah manusia yang begitu banyak. Maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, inilah umatmu, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Tsumma nahadha fadkhala manzilahu." Kemudian Nabi SAW setelah menyampaikan perkataannya ini, beliau pun bangkit lalu masuk ke dalam rumahnya. Maka orang-orang pun membicarakan, siapa 70.000 orang tersebut yang mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Terjadilah pembicaraan di antara para sahabat. Faqala ba'dhum, di antara mereka ada yang berkata, "Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mungkin saja 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain lagi berkata, "Fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a." Mungkin saja 70.000 orang tersebut adalah orang-orang yang sejak lahir dalam keadaan Islam, kemudian tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Wa dzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Ya, tentang siapa 70 orang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Ya, bertemu dengan mereka dan Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang sedang kalian perbincangkan? Apa yang sedang kalian perbicarakan?" Maka mereka pun mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya mereka sedang berbicara tentang siapa hakikat 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka Nabi SAW berkata, "Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah dan tidak pernah diruqyah, tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah dan tidak pernah minta untuk diruqyah dan tidak pernah bertatayyur, ya, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Uqasyah bin Mihsan. Maka ada seorang sahabat yang bernama Uqasyah bin Mihsan. Dia pun berdiri dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakanlah aku. Mintalah kepada Allah agar aku termasuk dari 70.000 orang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta minhum." Engkau termasuk dari 70.000 orang tersebut. Kemudian berdiri orang yang lain, ada seorang lain yang berdiri dan berkata dengan permintaan yang sama. Ya Rasulullah, doakan aku, mintalah kepada Allah agar aku termasuk dari 70.000 orang tersebut. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabaqaka biha Uqasyah. Kamu sudah kedahuluan Uqasyah dalam meminta. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah kemudian menjelaskan beberapa kalimat yang asing yang terdapat dalam hadis ini, yang diantaranya kalimat ar-ruhaid. Ruhaid yaitu adalah ism tasghir dari ar-rahd. Adapun ar-rahd itu adalah jumlah manusia yang kurang dari 10 orang. Ya, karena tadi disebutkan ada seorang nabi yang bersamanya ruhaid, yaitu kurang dari 10 orang. Adapun ufuk yaitu sisi, ya, sisi yang dilihat, ya. Kemudian adapun uqasyah bisa dengan dua bacaan, bisa dengan mentasydid huruf kaf dengan kita baca uqasyah, atau dengan mentakhfif tanpa tasydid dari huruf kaf kita mengatakan uqasyah. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون حديث عظيم في باب اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم. المراد بالأمم أي الأنبياء، وعرض هذه الأمم أي عرضها عندما تأتي يوم القيامة، كل أمة مع نبيها، والله تبارك وتعالى أعلم كيف كان هذا العرض على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو عز وجل على كل شيء قدير.
فيقول عليه الصلاة والسلام: رأيت النبي ومعه الرهيط. ومر معنا أن الرهيط تصغير رهط، وهم العدد دون 10، أي أنه يأتي ومعه عدد قليل. ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، أي أن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ولم يتبعه من قومه إلا رجل واحد أو رجلان، أو لم يتبعه أحد، وقد دعاهم ونصحهم وبلغ البلاغ المبين، لكن قومه كلهم مخذولون، لم يتبعه أحد منهم. وهذا فيه فائدة أن العبرة ليست بالكثرة، قد تكون الكثرة الكاثرة على الباطل والضلال. فها هو النبي يأتي يوم القيامة معه الرجل، معه الرجلان، معه الرهيط، ويأتي وليس معه أحد. يقول: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. لما رأى ذلك السواد الذي يدل على كثرة العدد ظن أنهم أمته، لأنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه وأخبر أن أمته أكثر الأمم، فلما رأى ذلك السواد ظن أنهم أمته عليه الصلاة والسلام. فقيل له: هذا موسى وقومه. وهذا فيه أيضا أن موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء تابعا، من أكثر الأنبياء له أتباع بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين. فقيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك. وهذا فيه كثرة أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي أن هذا العدد 70,000 من أمته يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، بمعنى أن من سواهم يحاسب وربما أيضا يعذب، إلا أن هؤلاء استثنوا وعددهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني دخولا أوليا، دخولا مباشرا، دون أن يمر بمرحلة حساب ودون أن يمر بعذاب، مباشرة يدخل الجنة دخولا أوليا. ولا شك أن هذا يدل على شرف هؤلاء وعلو رتبتهم وعظيم مكانتهم، وأن دخولهم للجنة يكون دخولا أوليا. فنهض النبي، أي قام من المجلس عليه الصلاة والسلام، ودخل منزله، وكان منزله ملاصق للمسجد، فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي أخذوا يتحدثون من هم هؤلاء، ما صفتهم، فبدأوا يتحدثون، وحديثهم هذا مبني على شدة الشوق والرغبة في معرفة صفة هؤلاء. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه شرف الصحابة ومكانتهم، وأنهم خير الناس وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فبعضهم رأى أن احتمالا يكون هؤلاء من ولد على الإسلام، أي لم يقع في الشرك قط، وإنما ولد مسلما ونشأ وترعرع وكبر مسلما، وذكروا أشياء أي أخرى غير هذا.
فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يرقون أي أنفسهم أو غيرهم، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. وهذه اللفظة في صحيح مسلم لا يرقون نبه أهل العلم على أنها وهم من الراوي، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ولا يرقون. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الرقية فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال: لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا. ورقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، بخلاف المسترقي. قال: ولا يسترقون، هذه اللفظة ثابتة في هذا الحديث. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطي ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن، وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم من شدة توكلهم على الله سبحانه وتعالى. فقوله لا يرقون هذه كما نبه العلم وهم من الراوي، ولا يسترقون ثابتة، وهذا من تمام توكلهم على الله، لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. ولا يتطيرون. والتطير هو التشاؤم، سواء بالطير أو بما يشاهد الإنسان ويراه من أشياء، ويمتنع عن المضي في أمر ما أو في تجارة ما أو في عمل ما بسبب طير مثلا رآه، أو موقف معين شاهده، أو كلمة مثلا سمعها، أو نحو ذلك. وهذا من ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن الأمور المنافية للتوكل على الله عز وجل. وعلى ربهم يتوكلون، وهذا جماع الخصال المذكورة: لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وفي بعض الروايات ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، هذا جماع هذه الخصال. فذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بصفاتهم. وإذا سمع المسلم هذه الصفات في هذا المقام، مقام تحقيق التوحيد، وأن يكون العبد يوم القيامة يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، لا شك أنه يحرص على أن يكون من أهل هذه الصفات. عكاشة رضي الله عنه قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، من شدة ما قام في قلبه من حرص على هذه الأعمال وأن يكون من هؤلاء، انتهز الفرصة فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. وهذا في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة رضي الله عنه بذلك. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة، أي سبقك بهذا الطلب عكاشة ابن محصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد. قال: سبقك بها عكاشة، أي سبقك بهذا الطلب. وقد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. والآخر الذي قام لم يكن ثمة حاجة إلى ذكر اسمه، فأبهم اسمه في الرواية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ذلك سبقك بها عكاشة، لئلا يتتابع الناس فيسأل من ليس أهلا فيرد فيعرفه الحاضرون.
para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung tentang penjelasan kesempurnaan tawakal dan rasa yakin. Di awal hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ditampakkan kepadaku umat-umat, ya. Maksudnya umat-umat bersama nabi-nabi mereka. Dan bagaimana ditampakkan umat-umat bersama nabi mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak tahu bagaimana cara yang jelas hal ini terjadi, ya, pada hari kiamat kelak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan umat-umat seluruhnya bersama para nabi mereka, dan adapun cara penampakannya, bagaimana menampakkannya kepada Nabi, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Nabi mengatakan bahwasanya saya melihat ada seorang nabi yang bersamanya hanya ruh haid. Hanya sekelompok orang yang jumlahnya sedikit, yang kurang dari 10, ya. Kurang dari 10, ya. Entah 8, entah 7, entah 5, ya. Itu jumlah yang sangat sedikit. Kemudian ada juga seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 orang. Atau 2 orang, ya. Nabi pengikutnya 1 orang dan 2 orang. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahad. Bahkan ada seorang nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Tidak ada seorang pun yang menyambut seruannya. Padahal Nabi tersebut, ya, telah menyampaikan dan menasihati dengan cara yang terbaik, dan telah menyampaikan dakwah dengan cara yang sangat sempurna. Akan tapi tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Ini adalah para nabi yang adalah orang-orang yang sangat sempurna keimanan mereka dan takwa mereka. Akan tapi ada di antara mereka yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Oleh karenanya, hadis ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi patokan kebenaran bukanlah jumlah yang banyak. Ya, bisa jadi jumlah yang banyak itu ternyata di atas kesesatan, ya, dan di atas penyimpangan. Lihatlah Nabi, ada Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idrufi ali sawadun azim." Tiba-tiba dinampakkan kepadaku, ya, diangkat kepadaku sawadun azim, jumlah manusia yang sangat banyak. Dan saya menyangka bahwasanya jumlah manusia yang begitu banyak yang diperlihatkan kepada aku, saya menyangka mereka adalah umatku. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka demikian? Karena telah dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang jumlahnya paling terbanyak dibandingkan umat-umat dari nabi-nabi yang lain. Sehingga tatkala Nabi melihat jumlah yang begitu banyak, Nabi menyangka itu adalah umatnya. Maka dijelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jumlah manusia yang banyak yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah Musa dan kaumnya. Ini dalil bahwasanya Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang paling banyak pengikutnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah pada sisi yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh dan melihat pada sisi yang lain. Nabi melihat juga jumlah yang begitu banyak. Kemudian diperintahkan lagi kepada Nabi untuk melihat sisi yang lain lagi. Jadi Nabi melihat 2 sisi jumlah yang begitu banyak manusia. Di 2 sisi tersebut rupanya merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan hadhihi ummatuk. Inilah umatmu, ya, karena sangat banyak jumlahnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Kemudian dijelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Artinya apa? Selain mereka, selain 70 orang tersebut, selain mereka, ya ada yang dihisab. Atau ada yang diazab, ya. Sebelum masuk surga, diazab dulu. Ada yang dihisab dulu. 70.000 orang tersebutlah yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian Nabi SAW pun masuk ke dalam rumahnya. Ya, masuk dalam rumahnya, dan kita tahu bahwasanya rumah Nabi SAW bersambung dengan masjid Rasulullah SAW. Jadi setelah Nabi SAW menyampaikan kabar tersebut kepada para sahabat yang hadir, Nabi SAW kemudian bangkit, ya, dari majelisnya. Kemudian Nabi SAW masuk dalam rumah beliau. Fakhadhan nasu fi ulaik. Maka setelah Nabi masuk dalam rumahnya, maka orang-orang yang tadi hadir pada membicarakan siapakah 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab tersebut. Karena ini merupakan, ya, keutamaan yang sangat tinggi yang menunjukkan kemuliaan 70.000 orang tersebut. Mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kita tahu bagaimana sulitnya hisab dan kita tahu bagaimana pedihnya azab. Ternyata 70.000 orang ini masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka para hadirin yang tadi mendengar sabda Nabi, mereka pun membicarakan siapa
70.000 orang tersebut. Apa sifat-sifat mereka? Ya. Semangat mereka untuk membicarakan hal ini karena mereka ingin termasuk dari 70 orang tersebut. Ya, Rasulullah mengatakan akan ada 70.000 orang. Ya. Rasulullah membicarakan tentang masa depan, tentang hari kiamat. Akan ada 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Tentunya yang mendengarkan hadis ini ingin seperti mereka. Maka mereka pun membicarakan apa sih sifat-sifat 70.000 orang tersebut. Di antara mereka yang membicarakan tadi ada yang mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi 70.000 orang tersebutlah orang-orang yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan ya keutamaan para sahabat. Ya, sehingga diduga bahwasanya 70.000 orang tersebut adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan mereka yang tinggi ya di sisi Islam dan juga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan para sahabatlah manusia yang terbaik, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, itu para sahabat, kemudian setelahnya dan setelahnya. Kemudian sebagian yang lain ya menerka-nerka. Ya, dan ada yang mengatakan fala'allahumul ladziina wulidu fil Islam wa falam yusyriku billahi syai'a. Bisa jadi 70.000 orang tersebutlah orang-orang yang sejak kecil sudah lahir dalam Islam, lahir dalam keadaan muslim, kemudian dia tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Ya. Ini karena mereka tahu akan bahaya kesyirikan sehingga orang yang tidak pernah terjerumus dalam kesyirikan memiliki kedudukan yang tinggi dan diduga oleh para hadirin yang mendengar sabda Nabi tersebut bahwasanya orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali mereka itulah yang termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan mereka menyebutkan perkiraan-perkiraan yang lain pula. Akhirnya Nabi SAW keluar ya dan bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian perbincangkan? Maka mereka pun mengabarkan kepada Nabi SAW tentang bahwasanya mereka sedang menerka-nerka apa sih sifat-sifat 70.000 orang tersebut. Maka Nabi SAW kemudian menjelaskan 70.000 orang tersebut adalah humul ladzina la yarqun, yaitu orang-orang yang tidak pernah meruqyah. Wala yastarqun, dan orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun, yaitu orang-orang yang tidak pernah menggantungkan nasib buruk dengan kejadian atau dengan suara, dengan kondisi tertentu ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 70.000 orang adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah. Kalimat la yarqun, mereka tidak pernah meruqyah. Lafal ini ya terdapat dalam Sahih Muslim saja ya, tidak terdapat dalam riwayat-riwayat yang lain, dan para ulama ya, para ahlul hadis mereka telah mengingatkan bahwasanya lafal la yarqun, mereka 70.000 orang tersebut tidak pernah meruqyah adalah lafal yang merupakan waham, yaitu kesalahan dari perawi. Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat ini. Yang benar Nabi mengatakan la yastarqun. 70.000 orang tersebutlah orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Ya. Kenapa? Karena meruqyah itu diperbolehkan. Bahkan dianjurkan kalau memang bermanfaat bagi orang lain. Karenanya Nabi SAW pernah berkata, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian ya yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Tatkala Nabi ditanya, bolehkah kita meruqyah orang lain? Nabi menjawab dengan jawaban tadi. Barang siapa yang mampu untuk memberi manfaat, yaitu untuk meruqyah saudaranya, maka lakukanlah. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Ya. Tidak apa-apa, tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Oleh karenanya, malaikat Jibril alaihissalam pernah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah meruqyah para sahabat. Oleh karenanya kalimat la yarqun, tidak pernah meruqyah, baik meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain, merupakan lafal yang kesalahan, merupakan kesalahan yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kesalahan dari seorang rawi yang meriwayatkan lafal tersebut. Dan tentunya berbeda antara ar-raqi dan mustarqi. Ar-raqi dan al-mustarqi tentunya berbeda. Ar-raqi, orang yang meruqyah, adalah orang yang baik, memberi manfaat kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Adapun al-mustarqi, yang minta ruqyah, inilah yang nampak ada sedikit kerendahan. Tatkala dia minta merendah diri, minta kepada orang lain, minta pertolongan orang lain. Inilah yang orang yang mustarqi, yang minta untuk diruqyah, yang tidak termasuk dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan maksud dari hadis ini yaitu karena kesempurnaan tawakal mereka, sehingga tatkala mereka sakit, mereka tidak minta untuk diruqyah kepada orang lain, tidak minta pertolongan orang lain untuk meruqyah
meruqyahnya dan tidak menjadikan hati mereka tergantung kepada orang yang meruqyah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sifat-sifat 70.000 orang tersebut, wala yatatayyarun. Mereka tidak bertatoyur. Tatoyur adalah ya menggantungkan atau mengait-ngaitkan nasib buruk dengan kondisi tertentu, dengan pemandangan yang dilihatnya, atau dengan suara yang dia dengar, atau dengan suatu kalimat yang buruk yang dia dengar, ya. Ya ini dikait-kaitkan dengan nasib buruk, ya. Mungkin ada burung yang dia usir, ternyata larinya ke arah kiri, dia tidak jadi berjalan, tidak melanjutkan perjalanannya, tidak melanjutkan amalannya. Dia baru mau keluar rumah, tahu-tahu ya dibeolin oleh seekor burung, misalnya burung merpati, dia menganggap nasib sial. Kenapa saya baru keluar dari pintu saya sudah dibeolin burung? Nah ini dia mengkait-kaitkan nasib buruk dengan kondisi dan kejadian ataupun suara yang dia dengar atau pemandangan yang dia lihat, ya. Ini bukan merupakan sifat 70.000 orang tadi. Mereka tidak pernah bertatoyur. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu 70.000 orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Dan inilah kesimpulan dari sifat-sifat yang tadi. Dalam riwayat yang lain disebutkan wala yaktawun, dan mereka tidak meminta berobat dengan cara kai. Ya, yang 3 sifat ini tidak pernah minta untuk diruqyah, tidak pernah mengkaitkan, tidak bertatoyur, tidak mengkaitkan nasib buruk dengan kondisi kejadian alam atau apa yang dia lihat, dan tidak pernah minta untuk pengobatan dengan cara kai. Ya, intinya mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jika seorang muslim mendengar hadis ini, ya, dia mengetahui bagaimana balasan yang sangat tinggi dan mulia bagi orang yang mentahqiq tauhidnya, ya, maka tentunya dia akan berusaha untuk bisa mewujudkan sifat-sifat tersebut dalam dirinya. Dia ingin bisa masuk dari 70.000 orang yang surga tanpa azab dan tanpa hisab. Siapa di antara kita yang tidak ingin? Ya, oleh karena kita berusaha mewujudkan sifat-sifat yang dimiliki 70.000 orang tersebut dalam diri kita. Uqashah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu tatkala mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mulianya 70.000 orang tersebut, maka dia pun mengambil kesempatan, ya, karena begitu semangatnya dia ingin, ya, menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah dan mendapatkan kemuliaan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, maka dia pun segera berdiri dan mengambil kesempatan dan minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah saya. Mintalah kepada Allah agar saya termasuk dari 70.000 orang tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Ya, ini menunjukkan persaksian dari Nabi SAW bahwasanya Uqashah bin Mihsan adalah seorang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, dan dia telah meraih kemuliaan yang sangat tinggi. Oleh karenanya disebutkan dalam sebagaimana sejarah hidup Uqashah bin Mihsan, beliau adalah orang termasuk ikut berperang dan terakhir meninggal dalam keadaan mati syahid, ya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian berdiri laki-laki yang lain ingin meminta sebagaimana permintaan Uqashah, ya Rasulullah, doakan saya. Akan tapi Nabi SAW ya menolak dengan cara yang halus. Kata Nabi SAW, sabaqaka biha Uqashah, kamu sudah kedahuluan oleh Uqashah dalam meminta. Jadi Rasulullah SAW tidak menjawab permintaan orang yang kedua ini. Ya, tentunya nama orang yang kedua ini tidak disebutkan namanya karena tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan nama orang ini. Dan para ulama menyebutkan kenapa Nabi SAW menutup pintu sehingga tidak menjawab permintaan orang yang kedua ini. Ya karena kalau Rasulullah SAW mengatakan iya kamu juga, kemudian datang orang ketiga, iya kamu juga, sehingga nanti datang orang kelima atau orang ketujuh yang ternyata tidak berhak untuk masuk dalam 70.000 orang tersebut. Sehingga tatkala dia tahu bahwasanya dirinya tidak termasuk dari 70.000 orang tersebut, maka mungkin dia kemudian malas beramal atau akan menimpa dia sesuatu kemalasan. Ya, oleh karenanya Nabi SAW menutup pintu-pintu permintaan sehingga terkhususkan hanya untuk Uqashah radhiyallahu taala anhu. ثم أورد المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه. وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. هذا الحديث حديث عظيم في باب التوكل، وأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت. أما من سوى الله فإنهم
يموتون، كما جاء في تمام الحديث قال والجن والإنس يموتون، فلا يتوكل إلا على الحي الذي لا يموت. وقد مر معنا في صدر هذه الترجمة في الآيات التي ساقها رحمه الله قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالتوكل إنما يكون على الله وحده، فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة جمعت خصالا عظيمة جليلة يتوجه المسلم إلى الله عز وجل بالدعاء أن يحقق له ذلك وأن يوفقه لتكميل ذلك، وهي الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة والالتجاء. قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت. لك أسلمت أي لك وحدك، منقادا ممتثلا مطيعا، وبك آمنت أي بك وحدك. وهذا فيه بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان العقائد الباطنة التي في القلب. ولهذا في الإسلام قال لك، وفي الإيمان قال بك. وعليك توكلت أي عليك وحدك، فوضت أمري والتجأت. وإليك أنبت أي رجعت إلى عبادتك والإقبال على ما يقرب منك. وبك خاصمت أي حاججت الأعداء مستعينا بك قاصدا وجهك. فقوله بك خاصمت فيه الاستعانة بالله، وأن يكون هذا المقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد هذه التوسلات المقصد أو المسؤول المطلوب، قال اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. فبدأ بالتوسل إلى الله بين يدي الدعاء بالإسلام والإيمان والتوكل والإنابة، هذه كلها وسائل بين يدي دعائه. ثم ذكر المطلوب قال أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، في التعوذ بالله وحده من الضلال، من أن يضل العبد. وقول أعوذ أي ألتجئ إليك يا الله طالبا النجاة من الضلال، متوسلا إليك بعزتك، ومتوسلا إليك بالتوحيد لا إله إلا أنت أن تضلني، ومتوسلا إليك بأنك أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وهذا الدعاء من الأدعية التي تعلم العبد الإخلاص والتوحيد وتمام الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وحسن اللجوء إليه عز وجل، فعظيم للغاية في هذا الباب العظيم. وهي دعوة يحسن بالمسلم أن يحفظها وأن يحافظ عليها، لأنها جمعت معاني جليلة وعظيمة ومباركة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan sebuah doa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku berislam, menyerahkan tunduk, dan wa bika amantu, dan kepada Engkau lah aku beriman, wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu, dan hanya kepada Engkau lah aku bertawakal, dan hanya kepada Engkau lah aku kembali, wa bika khasamtu, dan karena Engkau lah ya aku pun berhujjah, atau aku pun melawan musuh-musuhku. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan keperkasaanmu, dan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung agar aku tidak tersesat. Antal hayyul ladzi la yamut. Engkau adalah maha hidup yang tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Adapun jin dan manusia mereka akan mati. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan ini merupakan lafal yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan telah diringkas oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis ini merupakan hadis yang agung dalam
bab tawakal dan menjelaskan bahwasanya tawakal tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah, ya. Kepada Allah yang Maha Hidup. Adapun tawakal kepada makhluk berarti adalah tawakal kepada zat yang akan binasa, yang akan sirna, yang akan mati. Oleh karenanya di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, "Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun." Engkau adalah zat yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Adapun jin dan manusia mereka akan mati. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah berarti dia telah bertawakal kepada zat yang akan mati. Dan hadis ini sama seperti penjelasan tentang ayat yang telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Hendaknya engkau bertawakal kepada zat yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini ya mengumpulkan banyak perkara-perkara yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Oleh karenanya seorang muslim tatkala membaca doa ini, ya dia berusaha membacanya dengan perenungan, ya. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sifat-sifat yang mulia tersebut dalam dirinya. Lihatlah doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma laka aslamtu." Ya Allah, hanya kepada Engkau aku berislam, yaitu hanya kepada Engkau aku tunduk. Ya. Aku taat kepada segala perintah-Mu, ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku tunduk dan taat kepada perintah-Mu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa bika amantu," dan hanya kepada Engkau lah aku beriman. Ini dalil, hadis ini merupakan dalil bahwasanya ada perbedaan antara Islam dengan iman. Sebagaimana dalam hadis ini, Islam ya dan iman jika disebutkan dalam satu konteks maka memiliki makna yang berbeda-beda. Islam berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Ya, ketundukan kepada perintah, ya, taat kepada perintah Allah ini merupakan Islam. Adapun iman yaitu berkaitan dengan amalan-amalan hati, masalah akidah. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan laka aslamtu, ya, hanya kepada Engkau lah aku tunduk. Adapun dalam masalah iman, Rasulullah mengatakan wabika, ya, artinya aku hanya beriman kepada Engkau, yaitu yang berkaitan dengan masalah akidah. Kemudian wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada Engkau lah aku bertawakal. Aku serahkan segala urusanku. Aku serahkan segala kepentinganku, ya, dalam meraih kemanfaatan dunia maupun akhirat, ataupun dalam rangka menolak kemudaratan, aku serahkan urusanku seluruhnya kepada Engkau, ya Allah. Kemudian wa ilaika anabtu, dan kepada Engkau lah aku kembali, ya. Yaitu aku mengarah kepada Engkau, ya Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Engkau, ya Allah Subhanahu wa taala, tunduk segala perintah-Mu, ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabika khasamtu, yaitu ya Allah, ya, karena Engkau lah aku berhujjah, aku menentang musuhku. Aku menentang musuhku. Ini dalil bahwasanya seorang tatkala berdialog atau berdebat atau melawan musuhnya, maka hendaknya dia beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengingatkan kepada kita bahwasanya kita tidak bermusuhan, kita tidak membantah, kita tidak berdebat, kita tidak bertengkar dengan orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah mengatakan wabika khasamtu, ya, karena Engkau ya Allah aku bertengkar atau aku melawan musuhku. Kemudian setelah itu doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Aku berlindung dengan keperkasaan Engkau. Dan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak yang disembah kecuali Engkau. Aku berlindung agar Engkau tidak menyesatkan aku, ya. Ini dijelaskan tadi oleh Syekh bahwasanya sebelum permintaan ya Allah agar Engkau tidak menyesatkan aku, agar aku tidak tersesat, sebelumnya Nabi SAW bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bertawassul dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertawassul dengan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah lah yang maha hidup dan tidak akan mati, ya. Kemudian Rasulullah SAW meminta, ya, agar Engkau tidak menyesatkan aku, agar aku tidak tersesat. Oleh karenanya sebelum datang permintaan, bertawasul terlebih dahulu, baik dengan amalan soleh maupun dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah doa yang mencakup berbagai amalan yang sangat baik, yang sangat mulia, dan hendaknya seorang muslim berusaha untuk menghafalkan
doa ini dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa mewujudkan sifat-sifat mulia dalam doa ini dalam dirinya, yaitu Islam, iman, tawakal, kemudian inabah, kemudian berkhusumah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan agar tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menghafalkan doa ini dan mengucapkannya dengan harapan agar Allah mewujudkan sifat-sifat mulia tersebut dalam dirinya. لا يزال الإمام النووي رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث في هذا الباب، باب التوكل، ونكتفي بهذا القدر مما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث، ونكمل ما تبقى من ذلك في لقائنا القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يوفقنا لحسن التوكل عليه والإنابة إليه واليقين الصادق، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita kali ini, ya. Tentunya Imam Nawawi masih terus menyebutkan hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan tawakal, akan tapi kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan kembali penjelasan tentang hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab tawakal dan yakin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Ihsan. Jazakallahu khair Fadilatul Syekh yang telah memberikan syarah dan penjelasan dari hadis dalam bab yakin dan takwa, dan demikian jazakallahu khair pada Al-Ustaz Abdul Musi Firanda yang telah menerjemahkan kajian kita, dan ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Kita akan angkat sebagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, kami sangat berharap dan menginginkan sekali seperti keadaannya Ukasyah yang mendapatkan keistimewaan untuk masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, dan apakah peluang itu akan juga didapatkan oleh kaum muslimin yang lainnya? Dan pertanyaan berikutnya berkenaan dengan maraknya bekam dan ruqyah yang terjadi khususnya di negeri kami, di mana mereka atau ahli bekam dan ruqyah ini memberikan tarif-tarif tertentu dalam pengobatannya. Bagaimana hukumnya secara syar'i, dan bolehkah kita menolak orang yang meminta ruqyah dengan alasan bahwasanya meminta ruqyah itu adalah makruh? Jazakallahu khair. السؤال الأول يقول كنا نتمنى أن نكون مثل أكاشة، هل فرصة لا تزال مفتوحة؟ أعداد قليلة 70,000، وهل يمكن لنا أن نصل مثل ما وصل أكاشة؟ السؤال الثاني يسأل عندنا يعني محلات للرقية، وأصحاب المحلات يعني يضعون يعني مبلغ معين للرقية هكذا فلوس محددة، هل يجوز ذلك؟ السؤال الثالث، إذا طلب شخص منا الرقية هل يجوز لنا أن نرفض بدليل أن الرقية مكروهة؟ إذا طلب إيش؟ طلب شخص منا الرقية أن نرقيه. أما السؤال الأول في قول السائل عن عكاشة رضي الله عنه هل لا يزال الباب مفتوح، فالجواب نعم. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الواقعة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فعلى العبد أن يجتهد إذا علم بصفات الخير أن يتحلى بها وأن يتصف بها وأن يجاهد نفسه على الثبات عليها إلى أن يتوفاه الله عز وجل فيبلغ بإذن الله سبحانه وتعالى المبلغ العظيم. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأما فيما يتعلق بوجود أشخاص لهم أماكن مخصصة للرقية ويأخذون على ذلك مقابل، فلا أعلم في السلف رحمهم الله مع علمهم وكمال إيمانهم من كان متفرغا لهذا الأمر كان يفتح مكانا ويتخصص في هذا الأمر، لا أعرف ذلك. ولكن الإنسان إذا جاءه أخاه ويستطيع أن يساعده في هذا الباب فقد قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أما أن يخصص مكانا أو عيادة للرقية فهذا لا أعلم له أصلا في فعل السلف رحمهم الله تعالى. وأما فيما يتعلق بسؤاله الثالث وهو هل
هل يرفض إذا طلب منه أحد؟ لا يرفض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لكن يمكن له أن يوجهه، مثل ما جاء في ترجمة طاووس بن كيسان من علماء التابعين أنه زار رجلا مريضا فقال: ادعو الله لي، قال: ادعو لنفسك، فإن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Syekh menjelaskan bahwasanya adapun pertanyaan pertama, yaitu apakah masih mungkin orang-orang yang di belakangan masih bisa termasuk dari 70.000 orang yang surga tanpa adab dan tanpa hisab sebagaimana Ukasyah, maka Syekh mengatakan mungkin Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Waqiah tentang penduduk surga, "Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin", yaitu banyak dari orang-orang yang awalin dan sedikit dari orang-orang yang terbelakang, ya. Akan tapi masih ada kesempatan bagi kita, ya, untuk bisa termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tentunya hanya bisa diperoleh dengan mujahadah, ya. Terus bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maut menjemput kita. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan berusaha sampai akhirnya meninggal dunia, ya, tentunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ya, orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan-jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan kami bagi mereka, ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan Allah mengetahui kesungguhannya, maka Allah akan mudahkan jalannya. Oleh karenanya tetap kita berusaha dan mohon kepada Allah agar termasuk dari 70.000 orang yang surga tanpa azab dan tanpa hisab. Adapun pertanyaan kedua tentang sebagian orang yang membuka tempat praktek khusus untuk ruqyah, maka Syekh menjelaskan bahwasanya beliau tidak mengetahui bahwasanya ada seorang dari salaf yang mereka berprofesi seperti ini. Padahal kita tahu tentang kesempurnaan ilmu mereka dan keimanan mereka, ya. Tidak ada seorang pun dari salaf yang mengkhususkan berprofesi untuk sebagai ruqyah, apalagi mengambil bayaran dari hasil ruqyah tersebut, ya. Akan tapi Syekh mengatakan jika ada seorang yang datang kepada kita kemudian minta untuk diruqyah, maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al", barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Adapun pertanyaan ketiga, bolehkah seorang tatkala diminta ruqyah untuk meruqyah kemudian dia menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwasanya ruqyah adalah hukumnya makruh? Saya mengatakan bahwasanya jika ada seorang datang kepada kita dan kita mampu untuk membantu, maka jangan kita tolak, karena itulah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ditanya tentang ruqyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al", barang siapa di antara kalian yang mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, mampu untuk meruqyah saudaranya, ya, menyebabkan datangnya kesembuhan bagi saudaranya, maka lakukanlah, ya. Akan tapi jika dia tidak mampu dan dia ingin memberi pengarahan kepada saudaranya, maka tidak mengapa, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh salah seorang ulama yang bernama Taus bin Kaisan rahimahullah. Taus bin Kaisan ini pernah menziarahi seorang yang sedang sakit, ya. Maka orang yang sakit tersebut meminta kepada Taus untuk mendoakan dia, ya. Ini salah satu bentuk dari ruqyah, minta untuk didoakan supaya sembuh. Maka Taus mengatakan, "Berdoalah engkau sendiri. Lebih bagus engkau yang berdoa sendiri, karena Allah telah berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'." Siapakah yang bisa memenuhi permintaan orang dalam keadaan terdesak dan bisa menghilangkan kesulitan yang dia hadapi? Orang yang sakit itulah yang merasa kesulitan, yang merasa terdesak, merasa dalam keadaan genting. Dialah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan doanya. Oleh karenanya Taus bin Kaisan mengatakan, lebih baik engkau berdoa sendiri, ya. Demikian jawaban Syekh. Jazakallahu khair fadilatul Syekh, dan kita angkat pertanyaan terakhir pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul Syekh, apakah berkaitan dengan tawakal kepada Allah, seorang yang menabung untuk masa depan anak-anaknya, apakah itu akan menyelisihi ketawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan berkaitan dengan kai, di mana di negeri kami ada salah satu metode khitan dengan cara menggunakan elemen yang dipanaskan kurang lebih 300 watt yang semisal setrikaan, dan apakah ini termasuk ke dalam mengobati dengan cara besi panas yang diperbolehkan? Jazakallahu khair.
فيما يتعلق باكتساب الرزق وجمع المال من أجل مصلحة الإنسان وأولاده، هذا لا يتنافى مع التوكل، بل هذا من بذل الأسباب المطلوب شرعا. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا شك أن مطلوب من الإنسان أن يحرص على اكتساب المال وتوفير البيت والمسكن ونحو ذلك، ويؤجر على ذلك كله، ويكون في صالح عمله إذا قصد بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى. وأما استخدام هذه الحلقة، فإذا كان ذلك العمل نوع من الكي، فإن الذي ينبغي اجتناب ذلك، ويتم الختام بالوسائل المتبعة المعروفة التي لا يكون فيها إيذاء لمن يختم بهذه النار. فإذا كان نوع من الكي فالذي ينبغي هو أن تجتنب هذه الطريقة، والله أعلم. Syekh menjelaskan bahwasanya seorang yang menabung mengumpulkan uang untuk masa depan anak-anaknya ini tidak bertentangan dengan tawakal, ya. Bahkan ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar, salah satu bentuk berusaha untuk yang disertai dengan tawakal, ya. Karena Nabi SAW pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka antadhara warathataka aghniya khairun min intadharahum alatan yatakaffafuna nas. Kata Nabi SAW, engkau meninggalkan ahli warismu, ya, anak-anakmu, ya, dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan minta-minta kepada orang lain. Oleh karenanya seorang yang mengumpulkan harta, ya, dengan tujuan untuk masa depan anak-anaknya, menabung harta, ya, bahkan jika dia niatkan untuk karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Bahkan usaha dia untuk mengumpulkan harta tersebut akan dimasukkan dalam timbangan kebaikan amalan solehnya pada hari kiamat kelak. Adapun pertanyaan yang kedua, ya, saya menjelaskan bahwasanya jika cara sunat tersebut dengan menggunakan semacam cincin yang dipanaskan tadi termasuk dari kai, ya, dipakai api kata beliau, ya, maka hendaknya dijauhi, ya. Hendaknya dijauhi karena dikhawatirkan ini termasuk dari kai dan sunat dengan metode yang lain, ya, metode-metode yang lain yang tidak bermasalah. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.